Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tafsir surat Al-Jin. Surah Al-Jin ini adalah surat yang ke-72 ayat juz yang ke-29. Juz yang ke-29. Dua halaman. Panjangnya dua halaman ya. Nah, surah Al-Jin ini Bapak Ibu sekalian, asal usul turunnya surat Al-Jin atau sebab turunnya surat Al-Jin itu adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu sedang berada di lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah. Pada saat itu memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Rasul, itu para jin itu ya, sering naik ke atas langit, ramai-ramai mereka. Pasukan iblis itu, yaitu jin-jin yang kafir itu, naik ke atas langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita dari langit. Mencuri, mengintip buku Lauhil Mahfuz tentang takdir-takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tulis. Makanya ketika saat itu para jin-jin tersebut bisa mengabarkan kepada dukun, bisa mengabarkan kepada tukang ramal. Dan memang akurat ramalannya itu. Kenapa? Karena pada saat itu, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu mereka mencuri berita dari langit. Dan tiba saat itu, ya, saat subuh, ya, jin itu, para pasukan jin, pasukan iblis itu jin-jin kafir, itu tidak bisa mencuri berita dari langit. Tidak bisa mencuri berita dari langit. Kemudian, ketika mereka ingin mencuri berita dari langit, mereka akan dilempar oleh bintang-bintang. Jadi di bawah bintang itu ada bola api. Nah, bola api dari bintang itulah yang dilempar kepada jin-jin tersebut. Ya. Siapa yang melempar? Itu malaikat. Nah, kemudian pasukan iblis tadi melapor kepada iblis. Kemudian iblis memerintahkan kepada pasukannya, cari apa yang menyebabkan kalian tidak bisa mencuri berita dari langit. Dicarilah dari arah barat, arah timur, utara maupun selatan. Pada akhirnya mereka menemukan suatu lembah. Dan lembah itu ada sekelompok orang yang sedang sholat subuh. Disitulah Nabi SAW dan para sahabatnya sedang sholat subuh. Kemudian para jin tersebut mendengarkanlah bacaan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, kan ketika lagi imam kan jahar itu, subuh. Kita dengarlah suara Nabi Muhammad SAW. Kemudian singkat cerita, para jin tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Jin. Di saat itu Nabi SAW itu sedang sholat subuh di lembah Nakhlah namanya. Ya, bersama para sahabatnya. Nah, kita bacakan ya, itu tadi asal usul atau sebab turunnya surat Al-Jin. Nah, sekarang kita bacakan qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Telah diwahyukan kepadaku ya, bahwasanya sekumpulan jin itu telah mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa kata jin tersebut? Inna sami'na qur'anan 'ajaba. Kami ini ya, mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Karena belum pernah mendengar sesuatu seperti ini. Jadi para jin tersebut mereka terkesan, takjub ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Kemudian yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi Al-Qur'an ini kata Allah ini menceritakan bahwasanya jin tersebut ya. Jin tersebut merasa bahwasanya kami mendengarkan Al-Qur'an ini ya, serasa diberikan petunjuk. Ya, kemudian fa'aman nabi, kemudian kami beriman kepada Al-Quran tersebut, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi luar biasa Pak ya. Jadi jin pun ya, itu dengan mendengarkan Al-Quran mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia ini sebagai motivasi untuk kita bahwasanya jangan pernah melalaikan diri dari Al-Quran, membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Dan saat ini kita sedang salah satu cara mempelajari Al-Quran ya. Kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jin. Dan ini juga menandakan bahwasannya di golongan jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim ya. Bedanya jin itu tidak bisa terlihat oleh manusia, tapi jin bisa melihat manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Kemudian bahwasannya Allah itu maha tinggi atas kebesaran Rabb-nya, atas kebesaran Allah tersebut ya.
mattakhadha sahibatan wala walada. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Nah, maka dari itu di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan bahwasannya ini adalah percakapan jin dengan jin. Ya. Jin berkata saat mereka memeluk Islam, bahwasannya Allah itu terlepas dari istri, dari anak. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Dan ini juga menandakan bahwasannya jin itu berbeda-beda juga keyakinannya. Ya. Ada yang menyembah seperti kaum Nasrani, ada yang seperti kaum Buddha dan lain sebagainya, macam-macam. Seperti manusia memang jin tersebut. Makanya ketika mendengarkan Al-Quran, mereka itu bercakap-cakap. Ya, mereka itu takjub dan mereka itu seperti salah. Oh ternyata Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya istri. Seperti itu. Jadi luar biasa jin. Ya, ketika mendengarkan Al-Quran langsung beriman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kemudian Allah menceritakan bahwasanya jin tadi bercakap-cakap lagi dengan teman-temannya, bahwasanya siapa yang kurang akal di antara kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas. Seperti tadi, Allah punya anak, Allah punya istri, atau perkataan dusta atau tidak beriman kepada Allah, atau perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya sama. Jadi jin itu sama seperti manusia. Ya. Melakukan perkataan-perkataan yang melampaui batas, bahkan tindakan-tindakan yang melampaui batas atau kezaliman-kezaliman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi percakapan jin tadi. Wa anna dhananna an la taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwasannya manusia dan jin itu sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Nah, para jin tadi, sekelompok jin ini yang ketika sudah beriman tadi mengira bahwasannya manusia tidak pernah zalim sama Allah, jin tidak pernah zalim sama Allah. Ternyata salah. Bermacam-macam keimanan manusia, bermacam-macam keimanan jin juga, naik turunnya juga macam-macam. Sama seperti manusia, tingkatan iman jin dan jin itu sama. Ya. Jadi jin yang tadi beriman itu mengira dulunya tidak mengatakan perkataan dusta, ternyata salah. Manusia pun bisa berkata dusta atau tidak bisa beriman atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi percakapan jin dengan jin tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan percakapan jin dengan jin tadi, ada laki-laki dari sekelompok manusia itu meminta perlindungan dari laki-laki dari sekelompok jin. Maka ketika laki-laki tersebut meminta pertolongan kepada jin, tidak akan menambahkan keuntungan, melainkan akan menambahkan dosa ataupun kesalahan, ataupun menambah kemudaratan. Makanya di sini Ibnu Katsir rahimahullah taala itu menukilkan sebuah kisah. Dulu katanya itu orang-orang Arab itu ketika singgah di suatu tempat, di suatu lembah, contohnya seperti padang Sahara atau tempat-tempat yang lainnya, maka orang Arab jahiliyah itu meminta perlindungan kepada tempat tersebut, meminta perlindungan kepada penguasa tersebut. Itu penguasa tersebut adalah jin. Dan saat itu tatkala jin itu tahu kalau seandainya manusia itu meminta pertolongan kepada jin, maka semakin sombonglah jin tersebut, semakin ujublah jin tersebut. Yang awalnya jin itu takut sama manusia, tapi ketika manusia meminta pertolongan kepada jin, jin semakin ujub, berbangga diri. Makanya kita tidak boleh meminta pertolongan kepada jin, tidak boleh. Ya, seperti kita dulu diajarkan oleh orang tua kita atau nenek kita. Dulu saya diajarkan oleh kakek saya atau nenek saya. Kalau kamu itu ingin melewati tempat yang angker, bilang, "Mbak, permisi Mbak, numpang lewat." "Mbak, permisi Mbak, numpang lewat." Ya. Atau ketika ingin kencing di pohon, "Mbak, numpang kencing. Kalau kena jangan marah." "Mbak, numpang kencing. Kalau kena jangan marah." Itu saya diajari seperti itu. Ketika ingin kencing, kan dulu waktu SD kan nggak tahan kencing. Ya, jadi saya kencing di pohon atau kencing di tempat yang padang rumput. Ya. "Mbak, numpang kencing. Kalau kena jangan marah." Itu syirik. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita meminta pertolongan kepada jin, semakin kuat jin tersebut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Sesungguhnya para jin itu menyangka sebagaimana persangkaan manusia bahwa Allah itu sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun. Jadi jin-jin kafir ini sama seperti manusia yang kafir, sama seperti manusia pembangkang.
Mereka berpikir bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan lagi manusia di hari kiamat. Mereka berpikir bahwasanya tidak ada hari kiamat. Mereka berpikir bahwasanya tidak ada hari pembalasan. Sama rupanya. Pemikiran jin kafir dengan orang manusia kafir sama. Ada jin yang ateis, ada manusia yang sama. Ya, rupanya sama. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Belum ceritakan lagi. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sungguh kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan berita dari langit, tentu akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Makanya tadi saya di awal katakan bahasanya dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, itu dengan mudah para jin itu mengambil berita dari langit. Karena penjagaannya tidak ketat. Sekarang sangat ketat, ya, sangat ketat. Ya, bahkan menurut penafsiran para ulama itu jin sekarang tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Kalaupun bisa, itu 1/1000. Ya, 1/1000. Ya, bisanya. Dan tidak tahu dukun mana yang dikasih tahu yang benar, kan seperti itu. Ya, tidak tahu. Jadi dukun itu rata-rata penipu. Kalau dalam masalah gaib, masa depan, ya, kapan hari kiamat, itu penipu. Lain lagi dengan santet. Nah, nanti kalau santet itu memang ada, memang ilmu hitam, memang ilmu dengan bantuan jin, ya seperti itu. Ilmu-ilmu seperti itu ada, ya. Tapi kalau ingin mencuri berita dari langit tidak bisa, ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sungguh kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi yang orang di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Iya, dengan adanya penjagaan-penjagaan yang ketat tadi, ya, jin itu tidak bisa mencuri berita dari langit, ya, tidak bisa mengetahui masa depan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Semuanya sudah dikunci, dijaga oleh para malaikat. Itulah fungsi bintang. Bintang itu fungsinya 3. Yang pertama itu sebagai penunjuk arah, kemudian yang kedua sebagai penghias langit, dan yang ketiga sebagai pelempar setan. Jadi bintang itu, Pak, bukan bintang yang dilempar, tapi api yang dibawa bintang itu. Jadi di bawah bintang itu ada api, kemudian bola api inilah yang dilempar untuk melempar setan. Siapa yang melemparnya? Itu malaikat penjaga langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi firman-Nya, wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan jin ini menceritakan lagi, ya, dengan jin yang lainnya bahwasanya kami, di antara kami ini ada yang soleh, ada juga yang tidak, sama seperti manusia. Jin itu ada yang soleh dan tidak, ya. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, enggak bisa sama, ya. Maknanya adalah jin itu mempunyai beragam atau berbeda-beda jalannya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya iman jin itu berbeda. Ada yang tinggi, ada yang lemah, ada yang malas, ada yang rajin, ya. Sama. Apakah mereka sholat? Mereka sholat. Jadi risalah dari Nabi Muhammad SAW itu sama. Untuk jin juga sama, ya. Itulah kelebihan manusia. Makanya manusia itu adalah sebaik-baik bentuk dibanding dengan makhluk yang lain, tapi bukan yang paling taat. Yang paling taat malaikat. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah di muka bumi ini, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri ketika kami lari. Tidak bisa. Ya. Jin itu juga sudah sadar bahwasanya semua sudah ditulis, semua sudah takdirnya sudah ditulis. Mau jin itu celaka, pasti akan celaka. Ya. Mau sekuat tenaga dia akan menghindar, kalau takdirnya celaka akan celaka. Seperti itu. Jadi jin itu sadar sudah. Ya, sadar. Dan kita sebagai manusia harus sadar juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia ini kebanyakan tidak bisa menerima takdir yang tidak enak. Manusia itu bisa menerima takdir ketika yang enaknya saja, dapat duit, dapat istri cantik. Tapi ketika menerima atau mendapatkan takdir yang tidak enak,
sangat sulit sekali manusia itu menerima takdir tersebut. Itulah kenapa kita itu ketika mendapatkan takdir yang enak kita disuruh bersyukur, ketika mendapatkan takdir yang tidak enak kita disuruh bersabar. Seperti itu. Jadi sama Pak, jin tersebut seperti itu juga. Jin yang beriman itu akan patuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah juga. Sama. Mereka akan paham. Mereka punya golongannya. Ada yang soleh, ada yang malas, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ateis, dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, "Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wa la rahaqa." Sungguh, ketika kami mendengarkan Al-Quran, kami langsung beriman. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, sekelompok jin ini ketika mendengarkan Al-Quran langsung beriman. Tertegun hatinya, takjub, merasa luar biasa. Wah, luar biasa. Dan makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan bahwasanya mereka ini, itu para jin, ketika mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka beriman, mereka merasa bangga dengan keimanannya. Bangga. Karena itu dapat membuat kita menjadi mulia. Dapat setidaknya mendapatkan kunci surga. Salah satu kunci surga adalah la ilaha illallah. Intinya beriman dulu. Itu kunci surga. Salah satu kunci surga. Seperti itu. Allah melanjutkan lagi percakapan jin dengan jin tadi, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa." Siapa yang beriman kepada Rabb-nya, itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut dengan pengurangan pahala dan takut akan dosa. Takut akan dosa. Ya. Seperti itulah orang beriman. Tidak dengan mudah untuk berbuat dosa. Mereka jin pun takut seperti itu. Kalau seandainya mereka itu berbuat dosa. Karena tugas jin dan manusia sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Bahwasanya di antara kami ada yang taat atau ada yang muslim dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Sama jadi jin ada yang muslim, ada yang kafir. Dan sama sekarang umat Islam seharusnya lebih banyak mentadabburi Al-Quran serta mengamalkannya. Di zaman sekarang zaman yang penuh fitnah, banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Yang baru-baru ini, ketika ada orang yang menginjak Al-Quran, harusnya marah. Ketika ada nabi kita dihina oleh orang lain, harusnya marah. Jangan biasa saja. Kalau perlu kita habisi dia. Karena itu sebuah penghinaan terhadap Islam. Itulah iman. Karena yang dia cela itu bukan diri kita, tapi agama kita. Kalau seandainya agama kita dicela dan kita itu merasa baik-baik saja, ada yang salah dari iman kita. Ada yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba." Dan adapun orang-orang yang tidak taat atau menyimpang dari kebenaran tadi, maka mereka akan masuk neraka jahanam. Makanya perlunya kita tanamkan iman dalam hati kita, dalam diri kita, benar-benar beriman. Apa itu iman? Apa itu Islam? Jadilah orang muslim sejati. Berusahalah untuk taat kepada Allah, perintah Rasulnya taat juga. Kalau agama kita dilecehkan, jangan kita itu diam saja. Ya. Sementara kalau ormas kita dilecehkan, kita itu ribut. Tapi ketika agama kita dilecehkan, kita diam saja. Itu artinya kita bermasalah. Jangan sampai seperti itu. Itu terbalik. Ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau seandainya pelecehan terhadap Islam itu dibiarkan, nanti akan ada pelecehan selanjutnya dari orang-orang lain. Dengan mudah orang lain itu melecehkan Islam. Dengan mudah seperti itu. Makanya kita Islam harus berusaha untuk melindungi agama kita. Itu salah satu bentuk iman kita, membela agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi." Dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam,
Niscaya benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka dari air yang segar, untuk kami beri cobaan kepada mereka. Maksud air segar di sini adalah apa? Air hujan. Air hujan. Ya. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan tentang rezeki, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Pasti akan Allah turunkan air hujan. Karena hujan adalah simbol keberkahan. Salah satu simbol keberkahan, salah satu simbol rezeki. Hujan. Air hujan. Makanya ketika hujan kita tidak boleh mencela hujan. Karena hujan itu adalah simbol, salah satu simbol rezeki. Salah satu simbol keberkahan untuk bumi ini. Seperti itu. Ini luar biasa, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Dan siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dimasukkan ke dalam neraka, atau dia akan mendapatkan azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Taha itu disebutkan bahwa man a'rada 'an dzikri rabbi, siapa yang berpaling dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka hidup dia akan terasa sempit terus. Hidup dia akan terasa sempit. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Sempit hidup dia kalau dia itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mencari pekerjaan sulit, mau mencari jodoh sulit. Dia kaya tapi dia cemas. Dia mendapatkan istri yang cantik tapi dia merasa was-was. Dia mendapatkan tempat atau kekuasaan, jabatan, tapi dia tidak merasa nyaman hidupnya. Sempit terus hidupnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Yang lebih parah lagi adalah ketika kita itu miskin, tapi jarang dekat dengan Allah, nambah sempit lagi hidup kita. Nambah sempit. Allah sudah sebutkan dalam surat Taha, ma'isyatan donka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Semua masjid yang ada di muka bumi ini punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian itu menyembah atau menyeru kepada selain Allah, atau bersamaan dengan Allah. Di sisi lain dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia syirik. Ya. Masjid, inilah salah satu dalil bahwasanya semua masjid di muka bumi ini tidak boleh milik pribadi. Ketika sudah diwakafkan, maka tidak boleh dikuasai pribadi, dikuasai yayasan, dikuasai keluarga. Dosa. Tidak boleh. Jadikan masjid sebagaimana masjid secara umum. Kan semua milik Allah. Walaupun ini milik organisasi, tapi secara hukum tidak boleh diklaim pribadi, tidak boleh milik organisasi, tidak boleh. Semua masjid di muka bumi ini milik Allah. Semua orang bisa sholat, yang muslim bisa sholat, ya. Tidak boleh dikelola oleh keluarga atau yayasan. Makanya kas masjid itu harus beda dengan yayasan. Pengurus masjid harus tahu, harus amanah terhadap masjid. Karena memang kas masjid tidak boleh disamakan dengan yayasan. Masjid ya masjid, jalan seperti itu. Ya. Tidak boleh campur adukan urusan yayasan dengan masjid, tidak boleh. Karena masjid semua itu milik Allah. Kecuali musola. Musola di tempat, di kantor misalnya, hanya untuk kantor saja boleh, atau hanya di sekolah saja boleh. Seperti itu. Tapi kalau masjid, kalau sudah statusnya masjid, artinya untuk orang umum, maka dikelolalah seperti layaknya masjid. Tidak boleh dikelola atas nama pribadi atau apalagi mengambil keuntungan, tidak boleh sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah itu Muhammad SAW berdiri beribadah kepadanya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, yaitu Muhammad SAW, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Tuhanku, itu Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya. Maksudnya adalah saat itu Rasulullah SAW berkata kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy,
Setelah mereka itu menyakiti Nabi Muhammad, mereka menentang Nabi Muhammad, menyerang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hanya berkata, aku ini hanya menjalankan perintah Allah. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah. Aku tidak mempersekutukan Tuhanku. Seperti itu. Seperti itu pula jin. Ya. Ada juga yang tidak senang dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Itulah Nabi kita. Nabi kita itu manusia biasa. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah hamba biasa semisal kalian. Di surah Al-Kahfi Allah sebutkan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Aku ini manusia seperti kalian biasa. Yang bedanya adalah aku diberikan oleh Allah wahyu. Apa wahyuku? Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyunya adalah Tuhanku dan Tuhan kalian itu satu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, itu yang ingin masuk surga. Kan kalau masuk surga kan pasti akan bertemu dengan Allah, Pak. Kalau masuk neraka tidak akan bertemu. Ya, itu orang kafir tidak ketemu. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka beramal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan janganlah kalian itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, "Qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada." Katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bercerita kepada kaumnya, aku ini sekali-kali tidak mendapatkan seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah dan tidak pula memperoleh tempat perlindungan selain daripada Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu manusia biasa, tidak bisa mendatangkan kemudaratan, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa dapat perlindungan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia tidak boleh minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu bukti ketakwaan dan ketawakalan kepada Rabb kita. Maka dari itu kita dianjurkan ketika ingin melakukan sesuatu, bismillah dulu. Bismillah. Kata Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa batar. Jika setiap perkara tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputuslah keberkahannya. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, illa balaghun minallahi wa risalatihi. Jelas, Nabi Muhammad itu hanyalah sebagai penyampai risalah, bukan pembuat risalah, pembuat ajaran bukan, hanya penyampai. Ya seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu bercerita kepada kaumnya, siapa yang bermaksiat kepada rasulnya, maka bagi dia adalah jahanam dan akan kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Nah, habis. Padahal masih ayat 25 lagi. Pengennya nak selesai ke? Karena kajian kita sebulan sekali. Ya, memang nanggung, tapi ada apalah. Ya, kita bahas Al-Jin. Selanjutnya habis Al-Jin yaitu surat Al-Muzammil. Nah, semoga